Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Saudaraku, dimanapun berada, mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita ini, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, Dikau yang kurindukan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menjadi landasan renungan kita hari ini sesuai dengan almanak gereja kita, terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 2. Demikian firman Tuhan tertulis. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ai idama hahulomo domakuku pitanoon, jala hagulapon akabangso, alai nabi carnema jahuba di atasmu, jala marsinodang hamuliaonna di atasmu, ido sahatna. Terang Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus akui, ada kalanya masa-masa gelap, masa-masa kelam menghampiri hidup kita. Tidak terlepas itu, umat Tuhan bangsa Israel. Kalau kita sudah minggu-minggu terakhir di penghujung tahun 2024 ini, kalau kita ditanya, adakah masa-masa gelap menghampiri hidup kita, dalam perjalanan hidup kita dalam tahun ini? Pasti ada. Pasti. Semua kita mempunyai persoalan demi persoalan. Masalah demi masalah. Bahkan barangkali ada masalah itu hingga saat ini masih menggerogoti hidup kita. Waduh, sangat disayangkan. Tetapi, ya, inilah nubuatan Tuhan bagi kita. Sebagaimana nubuatan Tuhan, nubuatan pengharapan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan pada saat itu. Terang Tuhan terbit atasmu. Persoalan, kapan itu terbit? Kapan itu masalah itu selesai? Ini yang pertama kita lihat. Oleh karena itu, teruslah berharap. Jangan pernah mati pengharapan kita. Teruslah berlari. Teruslah bekerja. Teruslah melakukan aktivitasmu. Disitulah nanti Tuhan akan berkarya untuk melepaskan kita dari segala persoalan kita. Orang yang berpengharapan itu, maka dia akan bertekun. Sekalipun masalah itu ada, kalau ada pengharapannya, ini bisa saya atasi. Bersama Tuhan aku dapat mengalahkan tantangan ini. Jadi, kita akan bertekun. Kenapa? Karena kita berpengharapan, maka kita akan setia dalam perjalanan hidup kita itu untuk mengharap yang lebih baik. Habis gelap, terbitlah terang. Inilah
berita sukacita kepada umat Tuhan yang dalam pembuangan itu, sekaligus proklamasi bagi kita. Terang Tuhan telah terbit atasmu. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli dengan masalahmu. Tuhan itu peduli dengan hidupmu. Bukan Dia Allah yang cuek, bukan Dia Allah yang tidak mau tahu, atau Allah yang mati yang tidak bisa mendengar. Tetapi Ia peduli dengan kondisi kita saat ini. Apapun masalah kita ini. Luar biasa. Hanya karena pertolongan Tuhanlah, kepedulian Tuhanlah yang membuat kita bisa tegak berdiri menjalani perjalanan hidup kita hingga pada saat ini. Bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari persoalan kita? Coba kita rujuk dulu sesuai dengan firman ini. Bagaimana cara Tuhan melepaskan umatnya dari pembuangan itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat, tidak kurang cara dan metode Tuhan untuk melakukan rencananya, mewujudkan rencananya kepada kita untuk melepaskan kita. Tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Dia cukup kuat. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cara Tuhan melepaskan bangsa Israel adalah justru dengan memakai siapa? Raja Kores, raja orang Persia yang saat itu menawan bangsa Babel yang sedang menawan bangsa Israel itu. Maka lewat dekret Koresi, Israel kembali ke tanah leluhurnya. Inilah cara Tuhan. Bisa saja Tuhan memakai orang yang tidak percaya, memakai ciptaan yang lain, memakai siapa saja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus ikut dan mau memberi hidup kita untuk dipakai Tuhan, untuk melepaskan beban-beban saudara-saudara kita, beban dan masalah sesama kita di hari Natal ini, agar mereka juga, kita juga bersama-sama bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Maka jangan pernah berputus asa di dalam segala persoalan yang kamu hadapi. Berharaplah kepada Tuhan. Percayalah, terang Tuhan telah terbit atasmu. Tidak ada yang dapat menghambat terang Tuhan itu terbit atas kita kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup kita. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur bagimu Tuhan Allah Bapa di sorga. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan yang terus memelihara hidup kami, menuntun hidup kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Ada kalanya kami menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kami ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu melepaskan kami, agar kami dapat keluar dari setiap persoalan yang melilit hidup kami. Hanya karena tangan-Mu lah kami dapat lepas dari segala persoalan kami. Pengharapan yang seperti itulah akan terus terpancar dalam hati kami, agar terus bahkan di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, akan lebih baik lagi kehidupan kami ini. Tuhan telah bermurah hati kepada umat-Mu. Bermurah hatilah juga Tuhan kepada kami atas semua kondisi keadaan kami, apa dan bagaimanapun dan siapapun. Biarlah Tuhan menyedengkan telinga-Mu untuk mendengar setiap jeritan kami, agar kami bersukacita menyambut kelahiran-Mu di dunia ini yang telah terjadi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Khususnya bagi mereka yang menderita sakit penyakit, kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan dan pengharapan yang hidup, yang susah dan bersedih, hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari berkati segala kegiatan kami hari ini, agar semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati saudara kami yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Biarlah
Tuhan yang dipermuliakan atas semua berkat-Mu. Dengarlah doa kami ini. Bapa, yang kami persembahkan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kami, Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok Jakarta, mengucapkan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita hari ini. Shalom.